Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Majida. Saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, saya akan membahas tentang geopolitik Indonesia. Jadi teman-teman, geopolitik merupakan permasalahan yang sangat penting pada 2 abad terakhir ini. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian dikenal dengan negara. Dalam perkembangannya, pengertian tidak saja diartikan sebagai intuisi yang secara minimal meliputi unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berkuasa. Unsur rakyat suatu negara di samping warga negara juga meliputi bukan warga negara, agar negara mencapai tujuan nasional aman dan sejahtera. Perlu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang dimaksud agar warga negara Indonesia tahu tentang hak dan kewajiban, serta mampu berdiri dan tetap menjaga dirinya di tengah arus globalisasi. Seperti yang dikatakan I.S. Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI bahwa orang dan tempat tak dapat dipisahkan atau rakyat tak dapat dipisahkan dari bumi yang ada di bawah kakinya. Oleh karena itu, setelah membangsa, orang menyatakan tempat tinggal sebagai negara. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian negara tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, dan kedaulatan dan lain-lain. Karena orang-orang dan tempat tinggalnya tak dapat dipisahkan, ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik maupun non-fisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan dari geografi politik. Nah, pengertian geopolitik berasal dari kata ego atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Beberapa pendapat dari pakar-pakar geopolitik antara lain sebagai berikut. Pandangan ajaran Friedrich Ratzel pada abad ke-19. Friedrich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan, teori ruang, dan konsep ruang. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, kecuali bangsa yang unggul akan bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Pandangan ajaran Rudolf Gelbvieh. Gelbvieh menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar. Negara merupakan satuan biologis, satuan organisme hidup yang memiliki intelektual. Rakyat membutuhkan ruang cukup luas untuk berkembang. Negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik, politik pemerintah. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Pandangan ajaran Karl Haushofer, teori ini berkembang di Jerman saat berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler dan di Jepang dalam ajaran Hakoisho yang dilandasi semangat militerisme dan fasisme. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Beberapa negara besar di dunia akan timbul menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Jerman, dan Thailand, serta Jepang di Asia Timur Raya. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi, perbatasan, dan merupakan landasan bagi tindakan politik. Banyak sekali perkembangan dalam diskursus geopolitik memberikan bahwa Indonesia menjadi bagian berasal komunitas dunia menghadapi banyak sekali faktor eksternal yang semakin kompleks. Dalam hal ini, informasi berita global tidak lagi didominasi oleh perebutan wilayah, namun sudah lebih jauh berkembang di globalisasi ekonomi. Ancaman transnasional seperti
terorisme, serta radikalisme, majemuk masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hayati, hingga potensi ketegangan sosial, ekonomi, politik, dan ketegangan global sebagai jalan berasal perkembangan industri yang sangat pesat. Menggunakan istilah lain, kebutuhan Indonesia akan antisipasi terhadap dinamika geopolitik sudah lebih luas dan dari lingkup kesatuan antara manusia Indonesia dengan tempat atau tanah air ke arah antisipasi bangsa Indonesia dengan kondisi geografis wilayah tanah airnya terhadap hal-hal yang berkaitan berita-berita transnasional, lingkungan hayati, dan revolusi industri keempat. Wawasan Nusantara menjadi geopolitik Indonesia dikembangkan sinkron dengan Pancasila. Oleh sebab itu, wawasan Nusantara tak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan. Geopolitik bagi bangsa Indonesia hanya artinya pembenaran dari kepentingan-kepentingan serta cita-cita nasional. Agar berhasil guna bangsa Indonesia, wajib mempunyai kemampuan-kemampuan statis maupun bergerak maju